Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Baik, sebelum Bapak mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, mari kita belajar. Untuk hari ini mari kita belajar tentang menghindari akhlak tercela yang dimiliki Qarun. Sebelumnya Bapak akan menceritakan kisah Qarun, yaitu pada zaman Nabi Musa ada seorang umatnya yang sangat miskin, namun dia sangat rajin beribadah. Dia bernama Qarun. Dia termasuk orang beriman yang disayangi Musa. Hidup Qarun sangatlah sederhana. Kadang-kadang dia tidak punya makanan dan pakaian. Dia pun merasa bosan dengan kemiskinan yang membeliknya. Suatu hari Qarun mendatangi Musa. Dia mengadukan nasibnya yang malang. Hai Musa, mohonkanlah kepada Tuhanmu agar aku tidak dililit kemiskinan, ucap Qarun dengan nada memohon. Baiklah, aku akan berdoa kepada Allah, ucap Musa. Qarun pulang dengan hati lapang. Dia yakin bahwa Allah akan mengabulkan doa Musa. Musa pun berdoa kepada Allah dan Allah pun mengabulkan doanya. Qarun menjadi orang kaya, malah menjadi sangat kaya. Hartanya sangat banyak. Gudang-gudang rumahnya berisi emas perak yang berlimpah. Dia memiliki beribu-ribu gudang harta, sampai-sampai para pegawainya harus memikul kunci-kunci gudang hartanya tersebut. Musa yang mendengar bahwa Qarun telah menjadi orang kaya, segera mendatangi Qarun. Musa akan menagih janji kepada Qarun agar menyedekahkan sebagian hartanya pada orang yang miskin. Qarun yang telah menjadi orang kaya berubah menjadi orang yang sombong. Dia tidak mau menyedekahkan hartanya. Ketika Nabi Musa mendatanginya, dia menghadapinya dengan wajah congkak dan sombong. Hai Qarun, janganlah engkau terlalu bangga karena hartamu, karena semua itu milik Allah. Janganlah engkau berbuat kerusakan di muka bumi ini, ucap Musa yang sudah tidak sabar dengan kesombongan Qarun. Enak saja engkau bicara, aku mendapatkan harta ini karena kerja kerasku. Aku tidak akan mengeluarkan sepeser pun untuk orang lain, ucap Qarun. Qarun, bertobatlah sebelum siksa Allah datang. Tidak akan ada yang bisa menyiksaku. Hartaku banyak. Aku juga punya banyak penjaga yang akan melindungiku, ucap Qarun. Ingatlah Qarun, siksa Allah akan datang, ucap Musa sambil pergi meninggalkan Qarun. Suatu malam, Qarun tidak dapat tidur. Di telinganya terngiang-ngiang ucapan Musa. Namun semuanya sudah terlambat karena siksa Allah sudah ada di depan mata. Tanpa sempat dia menarik napas, bumi berguncang. Tiba-tiba semua yang miliknya tenggelam di telan bumi. Begitu juga dengan Qarun yang ikut tenggelam bersama harta miliknya. Tadi itu anak-anak kisah dari Qarun yang awalnya miskin, tidak punya apa-apa. Kemudian setelah diberi harta oleh Allah, dia lupa atas pemberian dari Allah. Dari kisah tersebut,
Korun itu mempunyai sifat kikir. Ini Bapak akan membacakan sifat kikir yang berawal dari anggapan yang salah tentang harta benda. Di antaranya adalah terlalu mencintai harta yang dimiliki. Jadi kita jangan terlalu mencintai harta yang kita miliki, sewajarnya aja, karena harta akan kita tinggalkan apabila kita sudah meninggal. Kemudian takut harta mereka berkurang. Jadi jika harta kita banyak, mari kita sedekahkan agar harta atau rezeki kita akan barokah. Jangan takut harta kita berkurang. Kemudian tidak memiliki rasa kasih sayang terhadap sesama. Jadi orang yang mempunyai sifat kikir tidak memiliki rasa kasih sayang, pengen dimiliki dengan dirinya sendiri. Kemudian orang yang kikir merasa tidak perlu pertolongan dari Allah. Jadi apabila seseorang mempunyai harta yang banyak, dia tidak, atau dia merasa dirinya paling tidak perlu bantuan sama Allah, karena kita bisa mengumpulkan harta banyak itu karena usaha dan doa dan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi anak-anak jangan mempunyai sifat kikir, karena kita akan rugi. Tertulis dalam surat Al-Lail ayat 8-11 yang berbunyi, wa amma man bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda, yang artinya, dan adapun orang yang kikir dan merasa dirinya cukup atau tidak perlu pertolongan Allah serta mendustakan pahala yang terbaik, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kesukaran atau kesengsaraan, dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila dia telah binasa. Jadi orang yang kikir tidak mau bersedekah, tidak mau menyedekahkan sebagian hartanya, dia akan diberi jalan menuju kesukaran atau kesengsaraan. Dan apabila ia telah meninggal dunia, hartanya tidak bermanfaat baginya. Baik anak-anak, apa sih akibat dari sifat kikir? Yaitu 1. Menimbulkan kemurkaan Allah. Jadi orang yang mempunyai sifat kikir, Allah akan marah, Allah tidak ridho. Yang kedua, akan menemui kesukaran. Jadi hidupnya akan penuh dengan kesengsaraan. 3. Hartanya tidak bermanfaat setelah ia binasa. Jadi harta yang disimpan tidak mau disedekahkan ke pondok pesantren, ke masjid, atau ke lembaga, dia simpan terus sampai ia meninggal, maka tidak bermanfaat. Yang keempat, dibenci oleh Allah dan manusia. Orang yang kikir akan dibenci Allah dan akan dihindari oleh manusia. Yang 5, dekat dengan neraka dan jauh dari surga. Orang yang kikir itu lebih gampang masuk neraka daripada masuk surga. Berikutnya yaitu cara menghindari sifat kikir. 1. Menumbuhkan sifat qanaah. Qanaah itu merasa cukup, tidak merasa kurang atau merasa kurang banyak, yaitu merasa cukup. Yang kedua, sadar bahwa harta benda yang kita miliki adalah titipan dari Allah. Yang tiga, menyadari bahwa harta benda itu tidak akan dibawa mati. 4. Mensyukuri segala rezeki dari Allah dengan cara membagikan sebagian rezeki pada orang yang tidak mampu. Nah, contohnya bersedekah pada orang fakir miskin, pada
pengemis, kepada yang lainnya. Ya, tadi pelajaran hari ini yaitu tentang kisah Korun, dan semoga apa yang ada di cerita tersebut kita bisa ambil hikmahnya. Kita tidak boleh mempunyai sifat kikir, tidak boleh mencintai harta secara berlebihan, dan menjadikan kita supaya berbagi atau bersedekah. Sebelum Bapak akhiri, mari kita berdoa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.